Pasca kebakaran yang terjadi di kawasan kilang milik Pertamina Balikpapan, sudah tidak terlihat adanya kepulan asap. Api sudah dapat dipadamkan. Api dapat dipadamkan pada Jumat sore. 4 unit mobil pemadam dan pemadam statis yang berada di kilang minyak diturunkan untuk memadamkan api. Kawasan kilang milik Pertamina Balikpapan terbakar pada Jumat pagi. Adanya peristiwa kebakaran di areal kilang milik Pertamina Balikpapan dibenarkan oleh pihak Pertamina. Saat ini Pertamina masih melakukan investigasi internal. Pertamina mengklaim kebakaran ini tidak memengaruhi pasokan BBM dan LPG untuk wilayah Kalimantan. Kilang kebakaran, kilang kebakaran. Itu kita punya solar yang kita simpan, cadangan bila mana terjadi sesuatu yang kita ingin itu ada 600 MB. Kalau kita di minyak satuannya 1000 barel. Jadi MB, kita bicaranya MB. Tadi ibaratnya terganggu misalnya sekitar 3. Ini kan kalau 600 terganggu 3 masih oke. Nanti sambil perbaikan kan bisa langsung tidak gerus 600, terus begitu perbaikan kan normal kembali. Aman, jadi aman untuk solar, aman, tidak ada perubahan komitmen. Lalu bagaimana selanjutnya penanganan pasca kebakaran di kilang minyak Pertamina Balikpapan? Saat ini saya sudah terhubung dengan Eli Chandra Peranginangin, Humas Pertamina Kalimantan. Pak Eli, selamat petang, sehat ya? Ya, oke. Sehat saya, terima kasih. Saat ini kondisi kilang seperti apa sesudah kebakaran? Ya, Mbak Sofi, untuk situasi pabrik yang tadi pagi menjelang siang sudah flash, kami pada 14.30 tadi, waktu saya melakukan proses pendinginan, namun sesuai dengan prosedur kami, tadi tetap dilakukan pemantauan di lokasi jadinya flash untuk memastikan tidak ada muncul lagi titik-titik api. Jadi mungkin dapat kami sampaikan bahwa ada beberapa informasi yang menyampaikan yang terbakar adalah tangki, itu kami koreksi bahwa bukan tangki yang terbakar ya Mbak. Oke, nah ini kami tadi wartawan mendengarkan bahwa kebakaran ini disebabkan flash di inlet pipa FinVent. Ini maksudnya apa dan kenapa bisa terjadi? Outlet FinVent-nya adalah salah satu proses yang kita lakukan di pabrik ya Mbak ya. Namanya ada proses heat exchanger atau pertukaran panas bersentuhan. Dan ini salah satu alat yang dibutuhkan untuk melakukan proses itu adalah fan, pipa besar yang ada di atas pabriknya. Nah, kejadian ini terjadi di salah satu cuk atau pipa penghubung ke proses pendinginan ini Mbak Sofi. Jadi untuk penyebabnya sendiri kita masih menunggu hasil investigasi. Saat ini teman-teman sedang melakukan proses pengumpulan data supaya nanti bisa lebih komprehensif. Oke, jadi kira-kira kapan kita semua bisa mendengarkan penyebab kebakaran ini, Pak Eli? Ya, saat ini kita kan masih mengumpulkan data ya untuk posisi titik terbakar sendiri. Mungkin kalau teman-teman lihat dari luar kilang mungkin kelihatannya dekat ya. Namun kalau kita lihat di posisi aslinya itu kita 15 meter di atas tanah, sekitar 15 meter. Dan saat ini dari tim kami sedang memasang perangkat tangga untuk bisa dapat menjangkau dan bisa melihat secara langsung titik yang diduga sebagai sumber terjadi pertama kali. Oke, jadi masih butuh beberapa waktu ya. Sejauh ini adakah sudah hitungan-hitungan kerugian akibat kebakaran ini, Pak Eli? Itu nanti mungkin jadi bagian dari investigasi ya Mbak Sofia. Itu satu paket investigasi, kemudian kita juga melihat titik yang rusak agar bisa dirumuskan apa yang kita lakukan untuk melakukan perbaikan. Nah, ini kalau setiap ada kecelakaan, kebakaran atau apapun itu di kilang Pertamina, apapun ya, baik kilangnya maupun inletnya, itu yang jadi pertanyaan masyarakat adalah bagaimana dengan pasokan BBM? Mengganggu nggak kejadian pagi tadi terhadap pasokan BBM Kalimantan? Ya, jadi kalau kita bicara kilang, Mbak Sofi, sebenarnya di dalam kilang itu terdapat beberapa pabrik, Sofi. Dan salah satu yang terjadi pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini adalah salah satu pabriknya, Mbak. Jadi untuk yang pabrik-pabrik yang lain yang juga memproduksi BBM tetap beroperasi secara normal. Hanya saja memang pabrik yang
lokasi terjadinya flash, saat ini posisinya sedang kita shutdown. Jadi memang secara sampai sore ini kami memastikan bahwa komitmen penyaluran BBM kami masih sesuai dengan yang telah kami komitmenkan, Mbak. Oke. Jadi belum ada perubahan komitmen jumlah volume yang akan kami salurkan ke teman-teman Patra Niaga. Jadi masih sesuai dengan target kami, Mbak. Oke, kami harapkan juga demikian. Pak Eli, terakhir bagaimana evaluasi ke depannya supaya kejadian seperti ini, kebakaran pipa inlet ini tidak berulang lagi di masa mendatang? Ya, mungkin yang tetap kami lakukan, Mbak, saya dalam proses operasi kilang, reliability itu merupakan satu hal yang sama. Ya. Jadi setelah reliability itu adalah hal yang fundamental dalam operasi kilang, kilang juga tetap harus melengkapi dirinya dengan berbagai fasilitas, masuk antisipasi apabila hal tidak diinginkan. Jadi reliability tetap menjadi target utama kami, akan tetap selalu utamakan untuk memastikan bahwa kami yang di dalam kilang bisa berjalan dengan normal. Baik, Pak Eli terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Kami nantikan perkembangannya ya Pak ya, terutama soal investigasi internalnya. Selamat petang Pak Eli.